Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semuanya hadir di Masjid Fastabiqul Khairat dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, lanjutkan dengan mengikuti kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan keistiqomahan pada kita semuanya. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Al-Baqarah 168 sampai 169. Dua ayat insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Di mana pada ayat sebelumnya, pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang ya, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang mengikuti pemimpinnya berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab dan menyelamatkan orang-orang yang dipimpinnya. Ketika mereka melihat azab, kemudian orang-orang yang mengikutinya waqala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Para pengikutnya mereka mengatakan, seandainya kami dapat kembali ke dunia, maka pasti kami juga akan berlepas diri dari mereka, tak mau ikut lagi. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami di hari kiamat ini. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi ya sesalan bagi mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka.
Maka ini tentang konsekuensi keimanan. Orang yang beriman itu maka dia bisa memilah dan memilih mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Dari sisi amaliyah, muamalat dalam masalah kepemimpinan juga dibahas dalam Al-Quran. Kalau salah memilih pemimpin, maka bisa jadi ya balasannya adalah neraka. Pada ayat 168-nya, ya ayyuhan nas, ini berbicara tentang konsekuensi keimanan juga, agar apa yang dimakan, yang diminum, yang dikonsumsi itu adalah dari halalan thayyibah, sehingga tidak sembarangan. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Manusia yang dimaksud ini siapa? Seluruh manusia. Ini luar biasa sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat sebelumnya berbicara tentang konsekuensi keimanan, tetapi karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan bukan hanya kepada orang Islam, tapi kepada non-muslim sekalian juga. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kulu, makanlah. Mimma, dari apa saja. Fil ardi, yang ada di muka bumi ini. Halalan thayyiba, yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Apa tugas setan? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Tugas setan adalah mengajak pada keburukan dan perbuatan keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Tugas setan yang kedua, kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Nah, ini misinya setan, yaitu apa? Memerintahkan manusia melakukan keburukan, ya, melakukan kejahatan, lalu kemudian menjadikan orang-orang itu munafik. Baik, kita mulai dengan asbabu an-nuzul. Apa sebab diturunkannya ayat ini? 168 ini digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa ayat ini diturunkan pada kaum Bani Saqif, kemudian Bani Amir bin Sa'sa'ah, Bani Huza'ah dan Bani Mudil. Ayat ini turun ketika kaum orang-orang pada Bani atau kabilah ini yang kemudian mereka mengharamkan makanan dan minuman sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Yang ini padahal itu halal, kemudian dia katakan ini haram, saya tak mau makan ini. Di antaranya apa? Mereka ini membuat aturan atau syariah baru, yaitu di antaranya mereka tak mau binatang, ya, onta betina yang sudah melahirkan 5 kali. Nah, mereka mengharamkan, tak mau makan. Bukan tak mau sebenarnya. Apa? Mereka mengatakan haram memakan itu. Begitu juga domba yang sudah
melahirkan 2 ekor anak, maka diharamkan juga. Dan masih banyak beberapa ya makanan-makanan yang sebelumnya halal kemudian diharamkan oleh mereka. Maka kemudian turunlah ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi. Kulu, makanlah. Pakai kata perintah. Perintah itu hukum asalnya dalam kaidah tafsir atau dalam kaidah usul fikih itu disebutkan apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah itu adalah wajib illa ma dalla dalil ala khilafihi. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari makna perintah ke makna yang lainnya. Artinya masalah makan ini mimma fil ardi halalan thayyiba, yang halal dan thayyib ini hukumnya wajib, khususnya bagi umat Islam. Kulu, makanlah. Apa yang kita makan? Mimma, dari apa saja. Ma ini bersifat umum, bisa yang ada di darat atau makanan apa saja yang ada di laut, di air. Yang penting apa? Halalan thayyibah. Nah, di sini menarik, fil ardi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi, makanannya pun, sumber makanan juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi juga. Ini kelebihannya luar biasa. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala tundukkan makhluk ini kepada manusia. Maka apa saja, ini luar biasanya, ketika ada kehidupan di situ, ada manusia, pasti di situ ada apa saja yang bisa dimanfaatkan, dimakan, dikonsumsi oleh manusia. Baik itu yang tumbuh, nah, seperti apa? Buah-buahan, tumbuhnya di bumi, ya kan? Ini sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Ini sangat luar biasa. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya. Nah, silakan itu dibuka. Ya. Silakan dibuka surah Hud ayat 6. Surah Hud ayat 6. Juz 12. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezekinya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Ayat ini menggambarkan kepada kita sama, wahai manusia, makan dan minumlah kalian itu di muka bumi ini, karena sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Maka kemudian Allah tegaskan dalam surah Hud ayat 6 tadi, tak ada satu binatang melata pun, karena manusia itu dianggap melata juga. Yang melata itu yang binatang ini yang tersambung dengan bumi ini.
kecuali pasti dijamin rezekinya. Bahkan binatang yang paling lemah sedikit pun, sekalipun. Apa binatang yang paling lemah? Adalah cacing misalnya. Dia tak bisa nyangkul, tak bisa mancing, tak bisa apa. Dia begitu saja. Lemah dia badannya. Tak ada kekuatan dia. Ternyata masih diberikan rezeki. Tak ada istilah cacing itu mati kelaparan. Kenapa? Karena disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang memiliki rezekinya. Setiap anak memiliki rezekinya. Setiap manusia diberikan rezekinya. Rezekinya ada di bumi. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum sudah disiapkan oleh Allah. Maka kemudian apa? Jangan sembarangan. Menurut ayat ini kan, kalau makan dan minum ya jangan sembarangan. Allah yang menciptakan kita di muka bumi ini, Allah siapkan sumber-sumber makanan dan minuman manusia itu sehingga dia bisa tumbuh, berkembang. Lalu kemudian apa? Diberikan kriteria. Kriterianya 2 saja. Kalau makan dan minum halalan thayyibah. Halal. Halal itu maknanya secara hukumnya halal. Halal itu apa? Ada yang secara zatnya halal, ada makanan atau minuman yang Allah siapkan itu secara zatnya haram. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bahwa innamal khamru, yang haram dulu. Silakan dibuka. Ya. Innamal khamru wal maisiru, ya, wal ansab, dalam surah Al-Maidah ayat 90. Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, apa maisir? Judi. Wal ansab, apa ansab? Nah, orang yang berkorban untuk berhala. Wal ansab wal azlam, orang yang mengundi nasib, berjudi. Makna lainnya ini adalah berjudi. Hasil jadi dari judiannya, ya, rijsun, kotor, sesuatu yang bukan thayyib, dia tidak halal, tidak thayyib, min amalis syaitan, itu semuanya perbuatan syaitan. Fastanibuhu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, bahagia. Tuflihun bisa dimaknai bahagia. Maka orang yang beriman itu dia tidak akan minum khamar. Khamar ini apa? Kullu muskirin, apa saja yang memabukkan itu khamar. Kullu khamrin, kullu muskirin qaliluhu wa katsiruhu haram. Setiap khamar yang memabukkan itu sedikit atau banyak haram, walaupun tak memabukkan, tapi zatnya itu memang memabukkan. Misalnya tuak dengan berbagai macam versi nama khamar itu, maka dia zatnya memabukkan. Minum 1 sendok tidak mabuk, berarti tidak apa-apa.
itu kesalahan fatal. Ya kan? Apalagi ada yang juga minum 1 botol tak mabuk, ada juga. Akhirnya dicampur spiritus, campur minyak tanah, ya kan? Akhirnya mabuk betul, tak sadarkan diri dan melayang nyawanya. Itu khamar. Khamar itu bagaimana Rasulullah mengatakan khamar itu 10 hal yang terkait dengan khamar itu haram. Pekerjaannya haram, hasilnya haram. Orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang mesan, zat khamrnya haram, yang meminumnya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membawanya. Kalau sekarang ini mungkin distributornya, kan itu. Pabriknya, distributornya, penjualnya, pembelinya, itu juga termasuk. Itu termasuk apa? Yang diharamkan. Maka secara zatnya itu tidak halal, kemudian juga tidak thayyib. Thayyib itu ya tidak baik, dan dia akan kecenderungannya merusak. Ada yang halal tapi tidak thayyib. Contoh, tidak semua yang halal harus dimakan, maka harus ada thayyibnya di sini. Contoh, paku itu kan halal saja kan, duri halal, tak haram kan, tapi tidak thayyib, malah merusak kan gitu ya. Ya, sesuatu yang kotor dan seterusnya. Ada yang thayyib tapi tidak halal, ada enggak? Ada. Maka dari ainnya ini seperti khamar sudah jelas. Wal maisir, judi juga sama. Judi ini orang yang mengeluarkan, makna mudahnya, mengeluarkan uangnya ya untuk mendapatkan ya kembalian yang lebih dengan cara mengundi nasib. Nah, itu judi. Itu maisir dengan cara mengundi nasib. Contoh, ini pas banyak kejadian pertandingan sepak bola dunia, nah, Piala Dunia. Nah, mana yang dipilih nih antara ya Argentina dengan Prancis? Mana? Nah, ini 1-0 nih, saya sekian. Yang satunya udah 2-0 sekian. Nanti yang menang dia akan mengambil. Itu judi. Sekarang ini sudah ada. Termasuk di dalamnya togel, itu juga judi. Orang masang 1.000 rupiah untuk mendapatkan 1 juta, 2 juta. Togel. Tapi sedikit saya rela, saya ikhlas. Walaupun ikhlas. Itu tetap karena itu kemasannya, zatnya itu haram. Itu. Sama seperti berzina, ridho juga, ikhlas juga. Maka judi ini hasilnya pun haram. Itu tidak halal dan tidak thayyib. Judi itu. Ada bandar judi, banyak bangun masjid. Kira-kira dapat pahala jariah enggak kira-kira? Itu. Ada yang malah dizakati. Pak Ustadz, kata dia, karena selama ini saya banyak ini ya bandar judi, saya mau membersihkan harta saya. Nah, berapa persen kira-kira Pak Ustadz? Apakah bisa menjadi bersih? Tidak, karena hukum ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Kaidahnya mengatakan sesuatu yang haram diambil maka haram juga dibelanjakan.
judi. Maka begitu juga harta haram, khamar, judi kemudian dibelanjakan untuk anak, untuk keluarga, maka ya di situ ada makanan, minuman, kemudian dari situlah ya hadir keluar darah, kemudian daging yang tumbuh itu dari zat yang haram. Fannaru aula bihi. Wal ansab, ini hati-hati juga, makanan dan minuman yang diperuntukkan sesajen untuk berhala. Ini banyak dulu mungkin yang masih kecil dulu ada yang sembahyang kubur, ada buah, ada yang panggang, kemudian orangnya balik habis itu. Oh, setelah balik lagi besoknya, alhamdulillah kata dia. Bukan alhamdulillah ya. Terima kasih katanya kan. Udah dimakan sama ruhnya. Ini padahal ada yang memakannya, itu juga haram hukumnya. Ya. Ini banyak terjadi dulu, orang sesajen itu ada yang pohon besar, ada juga pohon besar kasih ayam panggang. Orangnya udah balik, yang ritual sikat habis itu. Nah, ini juga sama, ansor wal azlam itu juga rizqun min amali syaitan. Nah, ini dari sisi apa? Khamar dan seterusnya. Ini tidak halal dan tidak thayyib. Sumbernya juga tidak. Begitu juga dengan makanannya sekarang. Ya. Silakan buka Al-Qur'anul Karim. Surah Innama harrama Al-Baqarah An-Nahl ayat 115. Surah An-Nahl 115. Surah An-Nahl ayat 115. Innama harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan alaikum atas kalian. Apa yang Allah haramkan? Al-mayyitah. Al-mayyitah ini apa? Bangkai. Bukan mayit. Mayyitah, bangkai. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai. Bangkai, dikatakan bangkai ini apa? Binatang darat yang tidak disembelih secara syar'i. Ini bangkai. Sembelihan secara syar'i itu dimulai dengan membaca doa, minimal bismillah. Kemudian apa? Ini harus putus, ada dua urat, kerongkongan dan tenggorokan. Sama gak? Kerongkongan dengan tenggorokan. Jalur makan dengan napas. Ini mesti terputus. Kalau tidak putus, bangkai dia. Walaupun baru sembelih. Maka ini hati-hati juga. Ada orang kadang nyembeli ayam, cuman dibolongin sedikit aja, dilukai sedikit, pegang sedikit, lempar, bolongin sedikit aja sini. Memang mati dia, tapi tidak halal, tidak thayyib, bangkai dia. Ini banyak terjadi, maka hati-hati juga beli ayam. Ada bahkan ayam yang sudah mati, itu kemudian kayak ini kemudian diolah, dijual.
Nah, ini banyak pedagang yang menipu. Hasilnya haram juga. Dia belikan yang halal tetap haram. Hasil dari tipuan itu bangkai. Ya kan? Kemudian apa? Dikecualikan dari bangkai itu boleh tidak disembelih dua binatang. Bangkainya halal. Satu ikan, yang kedua belalang. Nah, boleh makan bangkai belalang dan bangkai ikan. Artinya bangkai ini bukan yang sudah busuk, bau busuk, enggak. Artinya enggak disembelih secara syar'i. Maka kalau ikan, kan kita makan bangkainya, enggak disembelih kan? Apalagi ikan teri, adakah yang nyembelihnya? Udang misalnya disembelih satu bismillah, nggak perlu bangkai. Apalagi ikan asin, nggak perlu. Itu di pengecualian halal. Bangkai belalang juga sama. Orang biasa makan belalang. Belalang itu ada belalang yang kalau dulu di kampung itu orang sering nangkap belalang. Wah, di oseng. Gitu. Kalau anak sekarang ini tak tahu itu. Kalau orang dulu itu insya Allah masih tahu. Ya. Maka dikecualikan dari ini. Wadam, darah. Darah juga tidak halal, tidak thayyib, dia najis. Sesuatu yang najis haram. 3 hal. 1. Sesuatu yang najis haram dikonsumsi. Yang kedua, haram dijual belikan. Dan yang ketiga, haram dijadikan obat. Sesuatu yang najis haram 3 hal. 1, haram dikonsumsi. 2, haram dijual belikan. Yang ketiga, haram dijadikan obat. Itu sesuatu yang najis. Ada orang terkadang berobat dengan darah, ya kan? Padahal benda najis. Tapi darah ular manjur, Pak Ustaz. Iya. Walaupun manjur, ya kan? Jadi yang dilihat itu sebenarnya dalam Islam bukan hasilnya, tapi prosesnya. Ya kan? Darah. Dikecualikan boleh darah ini dua hal. Yaitu hati dan limpa. Yang terbentuk dari darah. Hati dan limpa, maka halal. Gitu. Dikecualikan juga ini yang ma'fuwun anhu. Contoh, ketika menyembelih nanti ada kurban nih nyembelih. Lalu di situ masih ada darah. Udah sembelihan ada darah, maka darah yang melekat itu yang bersih, ketika dicuci pun di dalamnya masih ada darah. Kadang ayam juga sama. Maka hukumnya halal. Sama seperti ini, kadang kan tidak dicuci, orang bikin sate. Bikin sate kan tidak dicuci, masih ada darahnya itu. Bakar. Nah, tapi halal, tidak masalah. Gitu. Walahmal khinzir, daging babi. Di sini disebutkan lahma, daging. Ada sebagian orang memahami kan dagingnya, berarti yang lain, yang haram cuma dagingnya. Kalau kukunya, kemudian tulang-tulangnya enggak, maka itu juga pahaman yang menyesatkan. Walaupun di sini ini kebalaghahan dari Al-Quran. Ketika disebut daging ini
Dia nempel kemana? Itu. Karena semua ini pasti ada dagingnya. Tunggu, di kepala juga ada daging. Dia nempel di tulang. Maka semua disebutkan satu anggota tubuh, ini maksudnya adalah secara keseluruhan. Dia najis, babi itu najis, secara zatnya haram. Ya kan? Sekarang ini banyak juga Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Hati-hati juga sekarang kuas. Ada kuas yang terbuat dari bulu babi. Ada yang dari kulit babi. Hati-hati. Ibu-ibu juga hati-hati kosmetik. Ini kosmetik juga ada yang terbuat dari lemak babi, dari daging babi. Memang ini banyak manfaatnya babi itu ya. Banyak manfaatnya. Ya. Tetapi apa? Haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Lanjutannya. Dan apa saja yang disembelih untuk selain Allah atau tidak menyebut nama Allah. Artinya binatang disembelih untuk siapa ini? Ternyata untuk sesajen. Nah, ini haram juga. Gitu. Faman iturra ghaira baghin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Ya, siapa saja yang terpaksa maka boleh. Ya. Kemudian ini masih halalan thayyib lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, jangan sampai sembarangan kita makan dan minum. Buka surah Al-Maidah. Ayat 3. Nah, ini lebih panjang lagi. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian. Al-Maidah ayat 3. Hurrimat, diharamkan alaikum atas kalian, al-maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa saja yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Nah, lanjutannya wal munkhaniqatu. Nah, ini nih. Binatang yang tercekik. Nah, ada ya. Binatang, ada hati-hati juga nih. Ada bebek. Ada yang masang jeratan bebek ke lehernya, mati dia, buru-buru lah disembelih, maka tetap bangkai. Wal munkhaniqatu wal mauqudatu, yang terpukul. Ada juga binatang terkadang apa? Pukul kepalanya tok, mati. Ini juga hati-hati kalau yang ini lele. Tapi lele ini tidak perlu disembelih. Nah, ini alhamdulillahnya lele ini tak perlu disembelih karena dia ikan. Tapi kalau seandainya binatang darat, ketuk ininya, ayam misalnya ketuk ini, mati dia kan, tetap bangkai itu. Kemudian wal mutaraddiyatu, yang jatuh, wan natihatu, yang ditanduk. Ayam disabung, sabung ayam. Ada yang kena tanduk, ada yang ketusuk apa ya, tajinya itu, maka mati dia kan. Maka ini juga sama. Terkadang sama orang tetap dimakan sama orangnya. Man kata dia, baru. Kemudian wa ma akala sabu'u, dan apa saja yang dimakan binatang buas.
Nah, ini juga sama, ada serigala menangkap rusa. Dia hanya makan kepalanya ya. Sisanya badannya masih utuh. Diambilnya sisa badan itu, kemudian diolah, dimakan. Itu haram. Illa ma zakkaitum, kecuali binatang buas nangkap masih hidup, kalian sempat menyembelihnya. Maka nanti juga binatang buas yang tak bisa ditangkap. Itu seperti apa? Binatang yang tak bisa ditangkap, ditembak, nembak burung. Nah, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tembak, mati dia halal, insyaallah. Halal dia. Nah, tapi kalau dia seandainya ya nembak baca bismillah, nembak jatuh masih hidup, maka dia wajib disembelih. Gitu. Wa ma dzubiha 'alan nusubi. Berikutnya, orang yang ya memakan sembelihan untuk berhala. Ini lebih jelas lagi. Ya, 'alan nusubi, untuk berhala. Wa antastaqsimu bil azlam, dan orang yang mengundi nasib dengan anak panah. Ya, zalikum fiskun, itu adalah kefasikan. Maka itu ini adalah makanan-makanan yang diharamkan. Maka disinilah prinsip-prinsipnya. Nah, kalau sudah diharamkan, maka otomatis itu tidak halal. Nah, silakan buka surah Al-A'raf ayat 157 sebagai penjelas nih antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ini ketentuannya halalan thayyibah itu. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyal ladzi yajiduna maktuban indahu fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu. Nah, ini Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf ayat 157. Al-A'raf ayat 157 juz 9. Surah yang ke-7. Dah dapat? Nah, di ujung ayat itu, di pertengahannya, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Wa yuhillu, dan dia Allah menghalalkan lahum bagi mereka at-thayyibat, yang baik-baik, thayyib. Wa yuharrimu, dan Allah mengharamkan alaihim, atas mereka, al-khaba'is, yang buruk. Maka ini nanti ke kriteria keharaman juga. Yang al-khaba'is. Khaba'is itu yang menjijikkan, termasuk yang menjijikkan itu adalah al-khaba'is. Maka hati-hati kalau kita jijik pada binatang halal. Ini halal nih, tapi kita jijik, kayak menjadikan seperti binatang yang haram, memposisikannya daging sapi, kemudian dia memposisikan sama seperti babi, maka bisa jadi haram baginya. Ya. Tapi prinsip dari sini al-khaba'is itu adalah binatang yang memang menjijikkan. Semua orang mengatakan itu menjijikkan. Khaba'is, yang dia makan minumnya, makanannya itu memang makanan yang kotor. Nah, maka hukumnya haram. Nah, ini ketentuan-ketentuan dari
ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan halalan thayyiban. Maka kemudian di akhir dari ayat wala tattabi'u khutuwatis syaiton, kembali lagi kepada surah Al-Baqarah ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kalian dekati atau ikuti langkah-langkah setan. Karena biasa kecenderungan setan itu tadi. Ada dia memberikan informasi bisikan-bisikan yang sebelumnya haram menjadi halal. Ada seorang yang viral itu memakai jilbab, lalu dia ini kan di depan kamera, ini adalah babi panggang kata dia, pakai jilbab, penghinaan pada Islam. Ini luar biasa. Sekarang itu ya seakan-akan ini kampanye yang haram, memakai simbol Islam, maka berbahaya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Karena kalau kita ikut langkah setan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Setan itu akan ngajak pada keburukan. Ada yang hobinya orang itu ya kemaksiatan, makannya, minumnya biar aja. Kan itu bisikan setan. Orang yang berdagang khamar, ya kan? Kalau tidak dagang nanti ini kita jual tidak untung, tidak untung banyak. Tapi yang ini untungnya banyak. Bayangkan itu, kayak sabu-sabu, ya kan? Berapa mili saja? Berapa harganya? 1 mili? Tidak ada yang tahu. 1 gram itu 1 gram itu mau 500-an ribu 1 gram, apalagi 1 ton. Masya Allah, itu memang menggiurkan ya kan. Bahkan gitu ada yang diwawancara ketika ditangkap sama polisi, kenapa kamu berdagang ini? Dia bilang, saya ini dikasih tahu abang saya, kalau mau cepat kaya dagang ini katanya. Nah ini juga sama, maka berhati-hati dari itu semuanya, karena itu bagian dari langkah setan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang bertanya. Silakan Bu. Assalamualaikum. Suatu saat kita nih ada Pak kambing dari kampung, tahu sampai ke rumah tuh mati Ustaz, karena salah bawanya gitu kan Ustaz. Terus ini kan, terus kita kalau udah mau mati, kalau kita pendam nanti takutnya kalau nggak dalam itu kerja lagi mau mati gitu Ustaz. Terus kita kasihkan orang yang dulu Ustaz. Nah itu hukumnya kita nggak usah Ustaz. Katanya enak sih Ustaz, dimasak masih ada dalamnya jadi masih kita, tapi kita lihat udah mati Ustaz. Iya. Jadi kita udah mau ambil risiko makanan mau apa dulu Ustaz. Berhasil aja orang itu. Iya. Iya, ngasih itu ya enggak apa-apa juga sih. Iya kan, ngasih bangkai ke mereka ya kan. Cuman kita mau ngasih bangkai kan, tapi mereka mau makannya ya. Itu khobais. Ya kan, bangkai mayitah. Ya, ya kalau bisa kita jangan memberikannya kan. Iya. Ya. Jadi orang sudahlah tidak berpahala, tidak paham agama, malah kita kasih yang khobais. Itu yang buruk-buruk kita kasih kan kepada orang itu, maka sebenarnya secara adab maka itu tidak diperkenankan. Secara adab nih ya, secara adab maka tidak diperkenankan. Iya itu dia itu. Nah, mau bayar. Masih bagus, kan biasa juga makan yang lain-lain gitu. Masih bagus, Bu. Saya bayar ya 200.000. Jangan, saya bilang itu saya tidak mau bayar. Tapi dia ada hutang sama saya, jadi saya hutangnya gitu gimana? Oh iya, itu sebenarnya jual belinya haram.
Kalau jual belinya itu tidak diperbolehkan karena jual beli bangkai itu kan, maka hukumnya haram. Belum tahu enggak apa-apa itu. Belum tahu tuh, sekarang udah tahu nih. Itu ya. Insyaallah. Sama seperti kita kadang nemu ini, hati-hati juga. Kadang nemu satu botol bir bintang. Lalu kita kasihkan ke tetangga kita, nih saya tidak minum, kata dia, kasih. Itu juga sama, haram hukumnya, tak boleh. Iya. Silakan Bu. Assalamualaikum. Kan kita baru tahu sekarang ini Pak, SD segala macam. Jadi kembali ke yang halal, makanan halal juga. Mendengarkan ada beberapa ustaz, termasuk Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa kita harus makan yang halal, gitu kan. Jadi termasuk ayam, masa sih kita mesti ngomongin gitu kan, ini dua ulat atau kita harus beli alat untuk buka mobil kan mungkin juga. Jadi sekarang untuk beberapa hari ini saya ngeri makan ayam atau apa gitu. Nah, solusinya bagaimana? Kalau dibilang sudah halal ini Bu. Iya. Ya, ini menarik. Jadi kalau yang ini kita juga jangan memberatkan. Nah, memberatkan diri kita. Jadi prinsipnya kalau bagi kita ini apa? Pertama, kalau beli lihat saja. Kan ada bekasnya. Oh, udah potongannya udah bagus, sudah ini semua. Kemudian yang kedua, kita tanya untuk meyakinkan kepada pedagangnya. Ini halal apa? Halal Bu, kata dia. Dah, beli, tak apa. Yakin saja itu adalah halal. Jadi itu ininya, rumusnya. Kenapa? Karena kita secara faktanya disembelihnya sudah bagus, putus dua, ini kan bisa dilihat tuh. Kemudian yang keduanya, ya perkataan dari pedagang itu ini halal. Sudah. Nah, gitu. Itu halal. Yakin saja. Jangan diragukan, itu orang sudah bersaksi. Masalah dia berbohong itu urusan dia kan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang sudah dengan fakta dan itu tadi, maka tidak ada masalah. Itu halal bagi kita. Yakin saja kehalalannya. Jadi supaya tidak bingung ya. Karena bisa jadi nanti setelah ini malah tak mau beli ayam. Yakin saja, yang pertama lihat saja ininya sudah putus, kemudian ditanya, persaksikan, oh halal Bu. Nah, beli. Jangan ragu lagi. Kalau malah ragu bisa jadi haram itu. Ya, itu. Maka jangan ragu, halal gitu. Silakan Ibu. Iya, dari Ibu dulu Pak, baru nanti Bapak-bapaknya. Iya. Arisan. Oh, arisan. Arisan ini bukan mengundi nasib. Arisan ini akadnya dalam muamalah disebut dengan akad hutang piutang. Nah, masuk kategorinya hutang piutang. 10 orang setiap bulan kumpulkan 100.000, dapat 1 juta. Lalu setiap orang nanti akan dapat 10 orang itu bergiliran kan? 1 juta, 1 juta. Pada hakikatnya itu akadnya hutang. Kita berhutang kepada kawan 100 gitu. Dan dia nanti membayarnya. Itu akadnya adalah akad hutang. Hukum fikihnya boleh. Masalah menentukan kapan atau siapa yang duluan itu bukan mengundi nasib, bukan. Itu memang undian. Boleh saja. Itu bukan terkait dengan judi. Itu enggak. Contoh Nabi Muhammad biasa mengundi, tapi bukan undi nasib. Istri-istrinya ketika mau berangkat perang, siapa yang mau ikut dengan Nabi? Mereka mau ikut semuanya. Karena mau ikut semuanya, satu saja diundi siapa yang gitu. Itu tidak ada masalah, itu penentuan. Nah, penentuan itu tidak ada masalah. Mubah, ya. Silakan Bapak, siapa tadi? Ya. Pak RT, ya.
Waalaikumsalam. Bagaimana kita menyikapi ketika di lingkungan kita ada warung yang menjual makanan yang tidak halal? Jika kita di mana Ustaz, memang banyak yang halal, tapi masih ada pembiaran yang halal. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya? Misalnya kita sudah berpikir di situ hanya satu warung. Kalau kita tidak makan, kita akan berlapar, bukan? Tapi sikap kita juga bagaimana? Apakah kita harus ada banyak khusus atau harus ada hal yang lain yang harus kita lakukan? Pandangan dan sederhana yang Ustaz dari Assalamualaikum. Pertama, kalau ada di lingkungan kita menjual makanan yang tidak halal, maka pastikan dia jualnya ke siapa. Kalau dijualnya ke komunitas khusus itu haknya dia. Yaitu kita secara hukum bisa kena delik juga kalau itu haknya dia untuk menjual. Tapi pastikan tidak menjualnya kepada muslim. Nah, kalau udah menjual ke muslim itu kemudian itu bisa itu. Tapi kalau dia fokus, oh kami sudah ada pelanggan khusus dan itu bukan orang Islam. Misalnya, dalam hal ini ya silahkan. Tapi pertama syaratnya tak boleh dipromosikan di kalangan muslim, ya kan? Nah ini kalau udah promosi ke muslim, nah ini itu bentuk pelanggaran dan itu juga bagian dari penghinaan, ya pelecehan terhadap agama. Nah, kalau dari tahu itu halal, muslim masih mau beli berarti kudu ada. Itu dia, betul. Iya betul. Kalau dia sudah memberikan ini makanan tidak halal bagi muslim, itu udah dikasih itu tidak ada masalah. Itu artinya yang muslim harus paham itu tak halal. Ini banyak juga non halal tapi yang makan berjilbab ini. Itu tadi itu dari Pak Asif. Cuma Anda tak ungkapkan apa namanya itu tadi itu. Nah, yang kedua, kalau di suatu tempat yang kemudian itu tak ada yang jual kecuali itu dan di situ ragu apa saja dimasak di situ kan. Nah, dalam hal ini jangan, itu tetap haram walaupun itu. Kan kita bisa menjaga ini, masih memungkinkan mencari yang halal. Kecuali sudah 3 hari, 4 hari cari mana yang halal tak ada, yang ragu-ragu, yang subhat-subhat ini, ya itu untuk nyambung hidup. Tapi kalau untuk sekarang ini insya Allah setiap kampung ada, kampung ini memang tak ada yang muslim, udah carilah kampung yang muslim, insya Allah ada. Atau paling tidak beli yang memang secara zonal ini dijual halal ya mie misalnya apa kan itu. Nah, jangan ke rumah makan. Nah, kalau misalnya ini beli berasnya dimasak, masak sendiri. Nah, itu kan ada cara. Jadi jangan udah ini darurat lah. Nah, dihukumi darurat sendiri itu tak bisa juga itu. Ya. Itu lah ya, wallahu a'lam bishawab. Penjual warung kopi atau jenisnya itu kan kebanyakan itunya embernya itu orang muslim tapi memiliki orang muslim itu kan kita ada rasa pas-pasan apa kalau kita tinggalkan kalau hal yang lain sekali. Ya, kalau ownernya tidak beragama Islam, ownernya nih tidak beragama Islam, boleh enggak beli di situ? Ya secara fikih boleh, tak ada masalah. Selama yang dijualnya adalah yang halal. Selama yang dijualnya halal, tak ada masalah. Karena muamalah jual beli ini biasa saja, muslim non muslim biasa. Selama yang dijualnya itu adalah yang halal. Tapi kalau yang dijualnya ini ada yang halal, ada yang haram, lebih baik jangan. Nah, itu. Apalagi ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng sapi, ada nasi goreng B2. Itu. Saya pernah waktu di Jakarta itu gajah. Saya lihat nih, kayaknya ragu saya nih.
Kawan udah makan semua tuh. Saya sendiri itu masih belum pesan saya tuh. Saya tanya bisik-bisik sama yang, iya, bang, di sini ada bebek enggak? Nah, saya tanya begitu. Oh, udah habis mas katanya. Oh. Udah habis katanya. Mati jual di situ juga. Wah, tak jadi saya makan itu. Itu juga apa namanya, penting juga atau menelusuri. Itu Pak ya. Allah a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar Pak Ustaz tahun-tahun termasuk tahun-tahun sekarang. Tahun-tahun sekarang ini menjelaskan masalah makan yang dimakan sekarang itu jelas seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Somad. Kalau alkohol itu kecuali diminum atau dimakan itu apa? Kalau tidak diminum atau tidak dimakan itu haram, seperti contoh minyak wangi. Itu Pak Ustaz saya jelaskan hal seperti itu. Dan kemudian tahun 80 itu saya muda atau ada satu pendapat dia bukan ustaz, tapi dia juga menurut saya kalau itu dia juga dan juga dia punya penafsiran sendiri. Penafsiran itu begini. Kalau alkohol kan itu jelas kalau yang sifat minum itu haram. Jadi seseorang ini berdiri, ya, masalah waktu itu oke. Jadi dia tidak makan uang hasil karena dia tahu itu haram. Ini menurut pendapat dia haram. Jadi saya tanya, diberikan apa saja hasil itu? Sudah saya berikan yang aman dari itu. Jadi saya berpikir karena saya baru tahu dengan ilmu agama, jadi tidak bisa menentang apa yang saya berikan. Sampai saat sekarang dengan pendapat mereka itu menurut Ustaz itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkata. Baik, yang pertama alkohol. Alkohol itu kan zat yang melekat pada makanan dan minuman. Ini nih, cuman mungkin sekian persennya ada alkoholnya. Buah itu ada alkoholnya, ada zat alkoholnya. Nasi itu ada zat alkoholnya itu. Nah, itu Pak Deden tahu tuh biologi itu. Itu apa namanya? Semua makanan kita itu ada zat alkoholnya. Nah, dalam hal ini maka bagaimana statusnya? Itu halal tetap ini. Yang diharamkan ini letak dalam fikihnya itu adalah alkohol yang melekat pada zat yang diharamkan. Dan ini pun nanti para ulama berbeda pendapat dalam masalah khamar misalnya. Khamar ini apakah najis atau tidak? Contoh, khamar itu pasti ada alkoholnya, tapi alkoholnya besar ininya kan. Nah, apakah najis atau tidak? Karena tadi itu innamal khamru, sesungguhnya khamar wal maisir judi, nah wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kata rijsun para ulama itu berbeda pendapat. Kenapa demikian? Ulama yang mengatakan bahwa khamar itu najis itu mengatakan bahwa ya karena ini dia haram diminum, ini juga haram apa dia najis. Ulama yang mengatakan itu tidak najis karena judi itu misalnya main kolok-kolok, main reminya kan tak najis, tapi kan judi juga tuh bentuknya. Orang yang berjudi dengan remi, main kolok-kolok atau apa ya kan, itu kan tetap barangnya itu tidak najis, tapi perbuatannya yang tercela. Termasuk patung itu kan
sesembahan. Ketika kita megangnya, najis tidak tangan kita? Enggak. Tapi perbuatan itu adalah perbuatan rijsun, perbuatan kotor, perbuatan syirik gitu. Nah ini yang kemudian mengatakan khamar itu, ada yang mengatakan khamar itu tidak najis, cuman haram dikonsumsi. Nah gitu, tidak najis dia tapi haram dikonsumsi. Maka nanti letak dari sisi alkohol di minyak wangi dan seterusnya itu nanti mengarah ke sana, perbedaan pendapat. Iya, maka minyak wangi mubah. Maka kemudian dia alkoholnya bukan letaknya di alkoholnya, ya yang khusus alkohol itu yang ini kemudian yang diharamkan karena disitulah letak memabukkannya gitu. Kalau kandungannya ada kayak misalnya anggur itu ada kandungannya, itu tidak ada masalah. Tapi ketika diperas kemudian jadi khusus itu kemudian menjadi haram. Yang keduanya, orang main togel tapi tidak untuk dimakan hasilnya, ya kan, judi, tapi untuk beli pakaian, jam, pakai kendaraan, hukumnya bagaimana? Tetap haram. Kaidahnya ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Apa yang haram diambil maka haram dijual belikan. Nah maka dalam hal ini nanti dia beli kendaraan. Kendaraannya dibawa kemana? Ke pengajian, bawa ke masjid, bawa pakaian juga sama, bawa jam. Jam berapa nih? Udah masuk waktu sholat belum? Wah gini. Kayak itu. Ya, walaupun disumbangkan, ada juga orang kadang dia merampok, berjudi, tapi tidak untuk dia, tapi disumbangkan ke orang lain. Bagaimana hukumnya? Tetap haram. Karena dia memproses awalnya itu mengambilnya dengan cara yang haram. Maka dalam hal ini itu tidak dibenarkan. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, Pak. Bu, iya. Di Kota Baru kemarin itu ada orang jual B2B gitu ya. B2B. Pas kita lewat di situ Pak, pas kaget gitu kan. Jadi itu bau BAD ini. Iya. Nempel dipakai benda gitu Pak. Baunya, kalau baunya itu tidak najis, baunya tidak najis, tapi bagusnya dicuci. Tapi tidak najis kalau bau, aroma itu bau itu tidak najis. Makanya kita kayak bulan puasa pun menghirup aroma makanan, minuman itu tidak termasuk yang ini. Kecuali ada darahnya, ada barangnya yang ini. Nah, itu nempel satu saja itu udah najis. Dicuci, maka dicucinya dengan tanah. Nah, setelah itu itu ya, Pak ya. Oh, terakhir Pak ya, Pak Deden ya, terakhir. Jadi sekarang ini kan berkembang bisnis, lama bisnis. Dari mulai memelihara sapi, kemudian kotorannya digunakan untuk memperkirakan cacingnya dijual, kemudian hasil sisa makanan cacing itu dijadikan pupuk. Jadi cacing ini kan tadi sama dengan pendidikan. Orang cenderung semuanya mengatakan bahwa cacing itu gizi. Baik itu cacing untuk tikus, yang biasa untuk obat tikus mau untuk kosmetik. Ya, semuanya ini dan permintaannya sangat tinggi ya, untuk obat-obatan sangat tinggi. Kemudian juga cacing sutra ini juga permintaan sangat tinggi untuk berbagai macam kepentingan ikan. Jadi ikan kalau keluar benih dikepaskan pasti memerlukan dari sutra. Jadi hal yang sangat menggiurkan. Kan? Tapi kalau kita lihat dari makanan ya. Tadi apapun babi itu yang dagingnya haram kemudian yang jual belinya itu semuanya. Apakah ini pengecualian untuk yang didikan? Iya. Karena tidak dimakan itu hanya untuk bisnis buatan dengan farmasi. Iya. Itu permintaannya sangat tinggi. Ya. Saya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacing hukumnya najis atau tidak?
Nah, kalau cacing ini tidak najis. Nah, cuman kalau dimakan, nah itu yang para ulama pun nanti berbeda pendapat dia tentang keharamannya. Kalau cacing itu, jadi dia status hukumnya kalau tersentuh dengan cacing ya tidak najis, gitu. Nah, masalah yang berbeda itu haram tidaknya itu ketika dikonsumsi. Nah, jadi sah-sah saja, silakan ada cacing untuk mancing kan gitu, nah, tidak apa-apa. Untuk umpan, gitu kan, untuk ikan, itu halal sah-sah saja. Itu tidak termasuk yang diharamkan. Kalau mancingnya makruh atau sunnah? Mancing mubah saja. Kalau tinggal itu Wah, itu. Gimana? Oh iya, memang boleh ya Pak, dipancing, ditangkap dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.